Andre Rosiade, mertua Pratama Arhan, menyebut hasil pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging atau MRI terhadap Mace Hilgers membuktikan bahwa tidak ada cedera. Rumah sakit mitra keluarga pun memberikan klarifikasi terkait tuduhan itu. Andre Rosiade yang juga politisi Partai Gerindra itu meminta publik mengecek langsung ke pihak RS terhadap klaimnya. Terkait hal itu, pihak RS menyatakan bahwa informasi soal pasien adalah rahasia. Mereka tidak pernah membocorkannya ke pihak luar. Setiap informasi yang dibagikan antara mitra keluarga Cibubur dan PSSI diatur dalam perjanjian Non-Disclosure Agreement atau NDA yang ketat. Dalam hal ini, kami memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan menghormati dan melindungi kerahasiaan tersebut. Termasuk hal ini memastikan bahwa pernyataan atau informasi medis tidak kami berikan di luar pihak yang sudah disepakati dalam NDA. Tulis RC Mitra Keluarga Cibubur. Diketahui, tuduhan Andre Rosiade itu dilakukan setelah Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain Selasa lalu. Adapun Mace Hilgers sempat bermain saat Timnas Indonesia dijamu Australia pada 20 Maret 2025. Dia dipasang sebagai starter, lalu ditarik keluar pada menit ke-60 karena masalah cedera pangkal paha. Hilgers akhirnya absen dalam latihan persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain. Untuk penanganan lebih lanjut, PSSI kemudian memulangkan Hilgers ke Belanda. Pemain keturunan Indonesia Ryan Flamingo memberikan perhatiannya ke Ole Romeni yang membela Timnas Indonesia. Ryan Flamingo dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang buyut yang merupakan Jawa Suriname. Pemain PSV Eindhoven itu mengunggah postingan Ole Romeni membela Timnas Indonesia di Instagram story-nya. Momen yang dibagikan Ryan Flamingo saat Ole Romeni memperkuat Timnas Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa. Ole Romeni membawa Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 atas Bahrain. Ia mencetak golnya pada menit ke-24. Ryan Flamingo memang memiliki kedekatan dengan Ole Romeni. Mereka rekan satu tim saat membela FC Utrecht musim 2023/2024. Ryan Flamingo dan Ole Romeni bermain bersama dalam 17 pertandingan. Ia kini memperkuat PSV Eindhoven. Ia membela klub tersebut sejak Juli 2024. Pemain 22 tahun itu bermain sebagai bek tengah. Ryan Flamingo belum memiliki caps Timnas Senior Belanda. Ia baru memperkuat Timnas U21 Belanda. Pada jeda internasional Maret ini, Ryan Flamingo memperkuat Jong Oranje. Meski demikian, karena darah Indonesia berasal dari buyut, Ryan Flamingo sulit untuk membela merah putih. Pemain keturunan calon gelandang Timnas Indonesia, Jairo Ridwald baru-baru ini buka suara perihal proses naturalisasinya. Ia membocorkan sedang mencari berkas guna dinaturalisasi. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan Jairo Ridwald bisa merampungkan proses naturalisasinya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Amsterdam dan Crystal Palace tersebut awalnya diproyeksikan oleh PSSI untuk tampil bersama Timnas Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Namun, dalam perjalanan proses perubahan kewarganegaraannya, terdapat kendala yang menghambat penyelesaiannya dalam waktu dekat. PSSI belum mengungkapkan secara rinci masalah yang dihadapi Jairo, tetapi Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa kasus Jairo lebih berat dibandingkan dengan Marten Paes. Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Marten Paes. Lebih berat, ungkap Arya. Sayangnya, Arya tidak menjelaskan secara detail masalah yang dihadapi sang pemain. Jadi bukan kita tidak mau, kita mau banget. Tetapi ada masalah di sana. Secara administrasi lebih berat daripada Marten Paes, tutup Arya. Dukungan para supporter Timnas Indonesia menggema di GBK Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Pertandingan Indonesia versus Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu oleh para pencinta sepak bola Indonesia yang menantikan langkah demi langkah Garuda untuk melaju ke ajang sepak bola dunia.
Antusiasme para pendukung timnas pun terlihat sejak sore hari di GBK dengan total hampir 70.000 pendukung berkumpul bersama untuk memberikan dukungan terhadap timnas Garuda. Tak hanya itu, dukungan supporter Indonesia pun terlihat saat pasukan La Grande kembali menampilkan koreografi spanduk ilustrasi burung Garuda dengan tulisan Show Your Dignity atau dalam bahasa Indonesia yang berarti tunjukkan harga dirimu. Ilustrasi burung Garuda berwarna emas yang diimplementasikan dalam spanduk besar ini dibentangkan saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Momen penuh emosi ini menjadi salah satu tradisi yang menambah semangat para supporter timnas yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ilustrasi burung Garuda yang ditampilkan di GBK semalam pun mencuri perhatian dunia. Tak sedikit netizen dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara lainnya memuji hasil tangan dari ilustrator asli Indonesia tersebut. Bahkan, beberapa supporter negara lain yang pernah ikut mendukung timnas mereka yang berlaga di GBK mengaku merinding dan terharu ketika melihat koreografi ditampilkan dengan mengutamakan kekompakan para supporter Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia melibas Bahrain dalam laga pertandingan sepak bola dengan skor 1-0 saat laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa. Gol tunggal Indonesia diciptakan oleh Ole Romeni pada menit ke-24 paruh pertama pertandingan. Usai kalah dari Indonesia, para pemain Bahrain tampak keluar dari area stadion dengan menunduk. Kesal dengan kekalahannya hingga membuat kiper Bahrain pun sempat memberikan jari tengah ke arah supporter timnas. Sementara pemain lainnya dengan wajah lesu dan hanya melambaikan tangan tanpa mengucap sepatah dua patah kata pun. Kalah dari timnas Indonesia. Usai pertandingan, pelatih Bahrain Dragan Talajic enggan menyalahkan para pemainnya. Karena Talajic menilai para pemain sudah berjuang maksimal menghadapi Indonesia dalam cuaca yang panas. Ia justru menyoroti soal lagu kebangsaan Bahrain yang tidak dihormati fans timnas Indonesia di GBK. Ketika lagu kebangsaan Bahrain berkumandang, puluhan ribu supporter Indonesia menyoraki, "Saya hanya menyesali satu hal. Saya di sini mewakili kerajaan Bahrain yang indah dan saya sangat menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65.000 orang di stadion. Saya tahu Indonesia lebih baik dari itu," kata Talajic menambahkan. Nama Miliano Jonathans disebut-sebut bakal masuk dalam program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Hal ini tidak lepas dari terjadinya pertemuan antara sang ayah dengan perwakilan dari Kemenpora pada pekan ini. Bahkan, beredar kabar bahwa Miliano Jonathans terbang ke Indonesia pada pekan ini. Jika dia benar-benar terbang ke Indonesia, serta bertemu dengan pihak PSSI, kemungkinan untuk dinaturalisasi sangat besar. Yusa Nugraha, mantan pemain Feyenoord yang kini aktif membuat konten pemain keturunan Indonesia, menilai ada beberapa aspek spesial dari Miliano Jonathans. Yusa menyebut pemain FC Utrecht itu punya gaya bermain yang khas. Istilahnya ciri khas Arjen Robben. Jadi dia pemain kidal tapi bermain di sayap kanan. Jadi kayak nekuk. Ujar Yusa dalam. Nama Miliano Jonathans sejatinya bukan baru-baru ini saja dibicarakan. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memasukkan namanya dalam daftar pemain yang bisa diproses untuk membela timnas Indonesia. Pada Oktober 2024, Jonathans buka-bukaan dengan ESPN Belanda. Pesepak bola berkaki kidal ini mengaku sudah menjalin interaksi dengan pelatih timnas Indonesia kala itu, Shin Tae-yong, yang kini telah diganti Patrick Kluivert. "Ya, kami masih berkomunikasi, saya tetap membuka peluang, jadi saya belum menutup pintu sama sekali. Saat ini kita lihat saja bagaimana perkembangannya," ucapnya Miliano.